Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cici Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Oke teman-teman, nanti bantu komen ya kalau resonate, dan juga jangan lupa subscribe dulu ya. Biar Cici Tarot makin berkembang dan bisa menemani kalian ya dari pagi, siang, dan malam. Oke sahabatku, saya akan bantu menemani kalian ya. Banyak yang tanya Cici, bagaimana sih hatinya dia terhadap aku, dan bagaimana hatinya dia terhadap pihak lain. Oke ya sayang, akan saya bantu membacakan energi dia ya. Bagaimana hatinya dia terhadap kamu dan bagaimana hatinya dia terhadap yang lain ya. Oke, bagaimana hatinya dia terhadap kamu sekarang ini ya. Bagaimana hatinya dia terhadap kamu sekarang ini? Oke ya, bagaimana hatinya dia sekarang ini? Ternyata dia sekarang ini lebih banyak kepikiran kamu. Inilah hati dia terhadap kamu ya. Jadi sepertinya pagi, siang, malam fokus memikirkan kamu ya. Bangun tidur sudah mikir kamu, siang mikir kamu, dan malam mikir kamu. Inilah kondisi dia di sana. Bagaimana hatinya terhadap kamu? Dia banyak masih memikirkan kamu. Oke. Dan sepertinya dia sekarang ini kebingungan ya. Lebih terfokus kepada kamu dan juga dengan orang lain ya. Kalau dia punya orang ketiga otomatis orang lain ya. Jadi dia lebih banyak mikir kamu, juga mikir orang ketiga ya. Kalau dia punya istri ya dia memikirkan kamu, juga mikir istrinya. Kalau memang barangkali di sana dia masih memikirkan istrinya, suaminya, atau memikirkan kamu. Dan ada juga pihak ketiga, mungkin dia mikirkan kamu dan mikirkan orang lain di luar sana. Jadi di mana kamu pihak mana? Yang jelas di sini adalah bagaimana hatinya dia terhadap kamu dan pihak lain. Pihak lain bisa saja siapa saja ya. Oke. Yang jelas sekarang ini dia lebih banyak pagi, siang, malam masih kepikiran kamu. Asik ya. Asik ya, pisah dengan kamu tapi dia masih kepikiran kamu. Asik juga, dia ternyata tidak hanya memikirkan yang lain, ternyata kamu juga masih dipikirkan dia. Oke ya. Dan sekarang ini dia lebih apa ya, lebih menginginkan gimana ya, kepingin ketemu kamu sih. Dia benar-benar masih kepingin ketemu kamu, tapi gimana nih ya, aku bingung kepingin ketemu kamu. Nah, kalau dia bisa bicara dengan kamu, dia akan bicara seperti itu ya. Dia kepingin ketemu kamu tapi masih bingung ya. Oke. Dan bagaimana hatinya dia terhadap kamu? Waduh, dia punya pikiran ya, bahwa kamu adalah yang terbaik seperti Romi dan Juli. Tapi karena dia ego kemarin meninggalkan kamu ya. Padahal dia menyadari yang tepat untuk mendampingi dia adalah kamu ya. Oke. Di sini ada Romi dan Juli gitu ya. Di sini berarti kalian ini sebetulnya adalah pasangan yang serasi ya, walaupun kalian ada perbedaan tapi menurut perasaan kamu itu klop dengan dia. Hanya kemarin ada permasalahan keuangan, atau mungkin kalian ada permasalahan tentang apa ya, cemburu, atau mungkin permasalahan lain ya. Mungkin dia ini kemarin iseng-iseng petualang sehingga kebablasan. Iseng-iseng sehingga kebablasan, kemudian kamu marah, kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa, takut kepada kamu sehingga berpisah. Nah, seperti itu ya. Ada juga karena cemburu, mungkin kamu cemburu ya, sehingga membabi buta, akhirnya dia jengkel, kamu marahi terus, akhirnya dia pergi. Padahal yang cocok dia sebetulnya adalah dengan kamu ya. Kembali lagi banyak ego yang berperan di sini sehingga sekarang ini banyak penyesalan. Dan bagaimana hatinya dia terhadap kamu, begitulah ya yang ada ya. Dan ternyata sampai hari ini dia masih fokus kepada kamu ya. Ini kondisi dia. Saya tarik ke sini ya biar nanti enak ya
antara hati kamu dan nanti pihak yang lain ya. Yang jelas sampai sekarang ini dia masih fokus kepada kamu ya. Asik ya, asik asik. Nah, asik ya. Karena dia masih terfokus kepada kamu walaupun ada orang lain ya. Biarkan saja dia bingung. Dan bagaimana hatinya dia kepada kamu, dia melihat kamu itu happy ya, kamu happy, bahagia dengan kehidupan kamu, dia merasa cemburu dengan kehidupan kamu sekarang ya. Dan bagaimana hatinya dia terhadap kamu? Yang jelas dia ini merindukan Nate ya, merindukan merindukan kasih sayang kamu. Dia ingat akan kebersamaan dengan kamu seperti itu. Dan dia melihat kamu ini sudah happy ya. Mungkin kamu ini yang single parent, kamu happy dengan anak-anak kamu bisa juga ya. Yang jelas dia itu melihat kamu ini sudah happy ya. Dan hatinya terhadap kamu itu rasanya cemburu banget lihat kamu sekarang ini hidup lebih bahagia setelah tidak dengan dia. Dia berangan-angan sih gimana nih caranya aku bisa kembali lagi. Nah seperti itu. Itulah kenapa dia bingung ya, kepingin kembali berangan-angan. Nah nih dia kepingin mengejar kamu lagi tapi dia bingung caranya bagaimana gitu ya. Karena dia kan sudah ada pihak ketiga ya, sehingga dia ingin tetap berjuang lagi ya. Dia ingin berjuang lagi. Dia kepingin berjuang, kepingin datang lagi ke kamu, dan mungkin saja dia kepingin banget ada koneksi lagi dengan kamu. Sehingga dia benar-benar kepingin datang, kepingin kembali, kepingin memperjuangkan nih. Ya, kepingin memperjuangkan lagi, kepingin datang dan kepingin memperjuangkan kamu lagi. Keren ya. Dan dia lebih banyak merasakan ya bahwa dia ini sudah kena karma dari apa yang dia lakukan terhadap kamu. Lebih banyak dia kena karma, sehingga dia ini sekarang ini menyadari bahwa kamu adalah yang terbaik. Itulah kenapa dia perasaannya selalu masih tertuju ke kamu, kepingin ngejar kamu. Tapi gimana caranya memperjuangkan? Nah ini PR buat dia. Biarin aja ya, dia biar mengejar kamu, bukan kamu yang mengejar dia ya. Oke, inilah hatinya dia terhadap kamu. Oke, sekarang gimana hati dia terhadap pihak lain ya? Jadi di sini adalah bagaimana hati dia terhadap kamu dan pihak lain. Pihak lain bisa saja siapa saja ya. Pokoknya kamu yang mendengar readingan ini ya. Bagaimana hatinya dia terhadap pihak lain? Bagaimana hatinya dia terhadap pihak lain? Oke. Oke, cukup. Oke ya. Oke. Sepertinya orang yang sedang kamu fokuskan di sana terhadap pihak lain, memang kemarin ini pertama-tama memang ada rasa cinta ya. Ada rasa cinta karena dia mengenal orang baru. Atau dia pihak lain ya. Pihak lain bisa orang lama, bisa orang baru, terserah pokoknya di pihak lain ya. Dan kepada pihak lain ini pertama kenal ya, oke lah pertama kenal ya, bagaimana kalau enggak ini ya tertarik ya, namanya saja pertama kenal otomatis dia tertarik ya dengan orang lain ini. Dan sepertinya setelah kenal orang ini, kemudian kemarin ini dia merasakan ada sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal hati pertama. Itulah kenapa kemarin meninggalkan kamu. Sehingga sekarang ini bagaimana perasaannya dia terhadap pihak lain. Yang jelas sekarang ini ya berupaya untuk menstabilkan hatinya. Karena di sini sepertinya hatinya ini juga tertuju kepada kamu, juga tertuju yang lain ya. Dan kepada pihak lain pun ya dia mau tidak mau, kalau dia sudah berkeluarga otomatis dia mau tidak mau ya harus bertanggung jawab atas keluarganya ya di sini. Dan sekarang ini bagaimana hatinya dia terhadap pihak lain? Yang jelas dia lebih banyak fokus kepada kerja. Jadi begini, kalau dia ini pihak lain ini yang sudah punya keluarga, dia hatinya terhadap pihak lain ini lebih arah ke fokus kepada
bagaimana kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya. Karena merasa kemarin meninggalkan kamu karena dia tertarik dengan orang lain, kemudian menikah, hatinya diberikan kepada orang lain, dia berharap dengan meninggalkan kamu dia bisa happy gitu ya. Dan bagaimana hatinya sekarang terhadap orang lain ini atau pihak lain ini, kalaupun dia punya keluarga, dia lebih fokus kepada keluarga dan dia waktunya habis untuk kerja ya, waktunya habis untuk kerja ya. Sebetulnya dia sedih banget ya, perasaannya sedih banget jauh dari kamu, meninggalkan kamu, dia sedih banget. Jadi di sini dengan pihak lain lebih banyak kesedihan yang dia rasakan ya, dia tidak happy, kepikiran, beban gitu ya. Dan benar-benar tidak ada apa ya, tidak ada kenyamanan ya, yang ada adalah beban ya. Beban kebutuhan, beban pikiran karena ada sebagian dari kamu masih punya masalah ya, sehingga dia belum menyelesaikan dengan kamu, sehingga dia dengan pihak lain juga beban. Karena apa? Merasa bersalah dengan kamu. Sehingga dengan pihak lain pun tidak tenang. Dengan pihak lain dia tidak merasa happy. Dengan pihak lain hanya kalau dia punya keluarga, ya dia fokus kepada dia pekerjaan gimana mencukupi kebutuhan. Sebetulnya kalau masalah hati, perasaannya, dia kepingin tenang, nyaman, tapi tidak bisa. Ya, tidak bisa karena apa? Ya ada sebagian dari dia sudah terlanjur menikah, terlanjur punya keluarga, dan terlanjur mungkin sudah berhubungan dengan orang lain. Sehingga mau tidak mau, ya dia fokusnya kepada pihak lain ini. Bagaimana hatinya dia pihak lain? Ya itu tadi, lebih banyak fokus untuk memperjuangkan kalau memang dia sudah menikah. Kalau belum menikah, masih pacaran dengan pihak lain ini, lebih arah dia tidak happy. Karena dia beban pikiran karena merasa bersalahnya dengan kamu ya. Sehingga dengan yang lain tidak happy ya. Inilah yang terjadi pada dia. Oke, sehingga kondisinya seperti ini. Toksik ya dengan pihak lain, yang jelas toksik nih, lihat. Dengan pihak lain toksik, dengan pihak lain dia masih kebingungan di sini apakah nanti ke depan ini sukses atau tidak. Merasa hubungan dengan pihak lain ini walaupun mungkin ada sebagian yang dia sudah menikah begitu, atau mungkin pacaran atau komitmen, ini lebih arah dari pihak lain juga bingung. Nah, lihat ya. Di sini ada kebingungan, di sini ada two of swords, di sini juga ada two of swords ya, sama nih. Nah, nih. Sama ya. Di sini ada, di sini ada. Sehingga dia juga mikir di sini, juga dia mikir di sini. Jadi dia mikir kamu, juga mikir pihak lain. Mikir kamu karena merasa bersalahnya terhadap kamu untuk orang lain ini, pihak lain ini. Dia merasa kebebanan karena masih ada permasalahan dengan kamu yang belum terselesaikan. Atau mungkin dia sulit move on sehingga dia dengan orang lain tidak happy karena masih kepikiran kamu. Masih kepikiran kamu, masih terbawa oleh memori dengan kamu, seperti itu. Inilah kondisi dia, pikirannya terhadap kamu dan hatinya terhadap pihak lain. Inilah kondisi dia di sana. Semoga bisa membantu pencerahan ya, tetap semangat sahabatku. Dan kamu tidak usah galau ya, inilah kondisi dia di sana, bahwa dia ternyata kebingungan ya. Walaupun kamu sudah putus, kamu sudah bercerai, lebih banyak dia masih bingung memikirkan kamu. Dan dia ternyata kepingin banget ada koneksi dengan kamu dan ternyata terbukti dia masih ingin memperjuangkan, tidak tahu cara memperjuangkannya nanti dia kepada kamu gimana. Yang jelas dia kepingin memperjuangkan lagi, atau juga dia kepingin kamu memperjuangkan lagi karena dia sepertinya ingin mengejar kamu lagi ya. Dan di pihak lain dia kebingungan sekarang ini. Yang jelas dia hanya menjalani kehidupan yang ada sekarang. Tapi di sini karena ada sebagian dari pihak lain ini, mungkin kalau ada sebagian, tidak semua ya, tidak semua. Ini ada sebagian yang sudah terlanjur ambil contoh punya rumah tangga dan ada yang hamil di sini. Ada yang hamil sehingga mau tidak mau ya dijalani saja kehidupan yang ada. Dia tidak tahu, dia masih bingung apakah dia sukses ke depannya dengan orang lain ini, seperti itu. Yang jelas
dia kebebanan pikiran dengan kamu, merasa bersalahnya luar biasa. Inilah hati dia terhadap kamu dan inilah terhadap pihak lain. Ini bagi yang sudah berumah tangga ya. Kalau yang belum berumah tangga ya pokoknya terhadap pihak lain ini tidak happy, banyak kepikiran, beban ya. Oke. Terima kasih sahabatku, inilah readingan request kalian saya bacakan. Semoga bisa membantu pencerahan ya buat kalian. Tetap semangat sahabatku, dan jangan lupa subscribe-nya dan juga like video ya, biar Cece Tarot makin berkembang. Dan jangan lupa komen kalau resonate, dan juga jangan lupa juga simak dong di Cece Tarot 2, di situ ada pembacaan zodiak di channel Cece satunya. Silakan simak di sana ya bagi teman-teman yang suka dengan pembacaan zodiak. Jangan lupa juga di subscribe ya. Oke. Terima kasih sahabatku, sukses untuk Anda semuanya. Jangan lupa berbahagia dan tetap semangat. Semoga apa yang menjadi harapan kamu sukses dan semuanya lancar. Rezeki lancar, jodoh lancar, dan apapun yang menjadi masalah kamu bisa selesaikan dengan baik agar kehidupan ke depan kamu bisa happy dan sukses. Terima kasih, sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cici, bye-bye.